Teman-teman harus tahu penyakit khusus tuh seperti apa sih? Nah, mungkin teman-teman yang eh, ada di mahasiswa mungkin nggak tahu penyakit khusus itu apa. Penyakit khusus tuh intinya beda-beda setiap perusahaan, setiap produk beda-beda, tapi umumnya serupa. Bisa TBC, kemudian asma, kemudian em, epilepsi, diabetes mellitus, kemudian hernia, sinusitis, dispepsia, kelainan dinding rahim, dan ada beberapa lah, ada belasan, umumnya ada belasan. Nah, list-list seperti itu dikecualikan di 12 bulan pertama umumnya. Cancer juga seperti itu biasanya dikecualikan 12 pertama, hanya bisa diklaim setelah 12 bulan. Nah, sekarang list yang penyakit belasan tadi diturunkan dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Secara logika pasti klaimnya muncul dong. Yang tadinya 12 bulan bisa diklaim di setelah 180 hari. Dampaknya adalah, Bapak Ibu, tolong lihat di tabel sebelah kanan. Kalau misalkan kita waiting period-nya dari 12 bulan ke 6 bulan, exposure dari penyakit khusus naik 63% klaimnya. Dia akan muncul di 63% di start dari 180 hari. Kalau dari penyakit khusus 63%, dari total klaim di tahun pertama 21%. Means, easy to say, preminya harus naik 21%. Easy to say. Kalau 7 bulan 19%. Terus sampai dia 11 bulan 3%, dan kalau 12 bulan dari nol. Jadi ketika teman-teman, saya yakin di sini ada tim pricing juga, teman-teman mundurkan itu dari 12 6 bulan. Di situ saya harusnya klaimnya naik 21%. Dan di situ saya kalau preminya juga harus naik 21%. Apakah kita harus melakukan repricing 21%? Jawabannya tidak. Di dalam waiting period ini ada beberapa mekanisme yang bisa kita twitch. Dikatakan bahwa asuransi tidak boleh menolak klaimnya tersebut. Artinya harus membayarkan. Nah, oleh karenanya bisa kita buat untuk penyakit khusus tersebut ada cap-nya, cap pembayaran klaimnya. Alih-alih kita bayarkan 100%, kita cap. Misalkan 5 juta, 7,5 juta, 10 juta, terserah berapa. Selama dari bulan 6 ke bulan 12. Atau bisa diperpanjang dari bulan 6 sampai bulan ke-18. Atau bisa sampai 24. Terserah. Itu tidak melanggar. Itu boleh. Atau bisa co-payment juga. Dan apapun yang bisa kita buat supaya penambahan klaim di tahun pertama itu bisa kita turunkan. Itu boleh. Karena teman-teman, ini yang banyak orang-orang tahu tapi pada diam. Banyak orang yang sudah tahu dia sakit, dia tetap 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 beli kok. Ini bukan rahasia umum. Tapi dia tunggu setahun baru bisa klaim. Itu banyak. Banyak banget. And it's not fair sebenarnya. Tapi ya karena tidak melanggar peraturan, ya tetap harus dibayar. Nah, kita harus combat ya hal-hal seperti ini sebenarnya teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat eh, ya ada rating term yang kita perbaiki. Kemudian kita harus lihat pembatas-pembatas yang diperlukan sehingga tidak merugikan orang-orang yang benar-benar sakit gitu.